Halo Sobat Mahardika, berjumpa lagi dengan saya Kirana Nisa di Ini Podcast Mahardika, ruang diskusi inspiratif yang siap membahas topik-topik terhangat bersama dengan narasumber hebat. Dan untuk edisi kali ini Sobat Mahardika, kita sudah menyiapkan topik yang sangat spesial, yaitu refleksi 4 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota Blitar. Karena seperti kita tahu Sobat Mahardika, bahwasanya masa jabatan Wali Kota Blitar Bapak Santoso sudah hampir berakhir. Dan selama 4 tahun terakhir ini sudah banyak sekali prestasi dan kemajuan yang diraih Kota Blitar. Untuk itu dalam edisi hari ini kita akan membahas perjalanan kepemimpinan Bapak Wali Kota Blitar dan apa saja kira-kira tantangan yang dihadapi selama 4 tahun terakhir. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di Ini Podcast Mahardika. Dan kembali lagi di Ini Podcast Mahardika. Sobat, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber spesial saya, one and only Bapak Wali Kota Blitar. Tepuk tangannya boleh dong. Bapak Santoso, selamat datang Pak di Ini Podcast Mahardika. Bapak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Pak, boleh agak dekat dengan mikrofon Pak, biar suara merdunya Bapak ini terdengar ya. Oke. Terima kasih Pak, di sela-sela kegiatan yang padat hari ini meluangkan waktu ini kita untuk berbincang-bincang ya Pak ya, terkait dengan perjalanan panjenengan memimpin Kota Blitar dalam 4 tahun terakhir sebagai Wali Kota Blitar. Dulu sebagai Wakil Wali Kota di 2015 sampai 2020 ya Pak ya? Iya. Kurang lebih berarti 10 tahun terakhir. Kurang sedikit Pak ya tapi. Kita akan berbincang-bincang seperti apa perjalanan Bapak dalam membangun Kota Blitar yang semakin keren. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan Bapak, boleh kita ngopi sebentar Pak? Boleh lah. Soalnya hari ini saya juga ngerdek ini ya bersama dengan Bapak Wali Kota Blitar. Oke, kita ngopi dulu, pemanasan dulu ya. Masih. Ini kopi ala Soekarno. Ya, 1 sendok kopi ditambah 1,5 sendok gula. Ini resepnya ala Bung Karno. Oke, dicip dulu Pak. Kopi ini menjadi pembuka di edisi kali ini Sobat Mahardika, seperti yang beliau katakan tadi bahwa kopi ini menjadi salah satu hobi dari Pak Soekarno ya ketika memulai diskusi. Makanya kita hidangkan yang namanya kopi hitam hari ini. Pak Santoso, sebelum kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan inti, kalau boleh kita flashback sebentar nih Pak ya, di tahun 2020 di mana panjenengan dilantik sebagai Wali Kota Blitar. Gimana Pak? Kalau boleh digambarkan perasaan saat itu hingga detik ini memimpin Kota Blitar. Baik, terima kasih. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya rasakan ketika saya pertama kali dilantik itu tahun 2021 ya, 2021 sampai sekarang alhamdulillah berbagai prestasi-prestasi telah kita ukir dalam rangka membangun Kota Blitar untuk lebih selangkah lebih maju dari yang sudah-sudah. Nah, ini butuh sebuah perjuangan yang tidak ringan, tapi semuanya itu dapat kita lalui dengan baik dan alhamdulillah hasilnya ya seperti yang kita rasakan saat ini. Berbagai prestasi-prestasi baik dalam skala regional, skala nasional, bahkan internasional itu telah kita ukir, kemudian kita persembahkan kepada seluruh masyarakat Kota Blitar ini. Ya, harapan saya mudah-mudahan nanti pemimpin yang akan datang ini di 4 tahun
ke depan paling tidak bisa membawa minimal setara dengan apa yang sudah kita lakukan. Syukur-syukur akan lebih membuat lebih maju lagi dari kondisi yang sudah ada ini. Ini harapan saya, karena tidak lama lagi saya harus meninggalkan tugas rutin saya sebagai kepala daerah. Kurang berapa bulan sih Pak Bali? Insya Allah kalau sesuai dengan ketentuan KPU bahwa untuk bupati wali kota terpilih itu kalau tidak ada sengketa tanggal 7 Februari, kemungkinan mundur-mundurnya pada tanggal 27 Februari, sehingga bersamaan dengan pasca dilantiknya bupati wali kota yang baru, maka saya juga harus meninggalkan jabatan saya sebagai wali kota Blitar. Ya. Nggak terasa ya Pak ya, 4 tahun cepet banget ternyata Pak. Iya, sebetulnya kalau memang sesuai dengan aturan mestinya itu tahun 2021 sampai tahun 2025. Iya. Tapi karena adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, akhirnya masa jabatan saya itu diperpendek. Dipangkas ya Pak ya? Iya, dipangkas 1 tahun. Yang penting bagi saya ini adalah sebuah kehormatan dan kepuasan secara batinnya. Saya sudah bisa melaksanakan tugas-tugas saya dengan baik, sudah bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Kota Blitar yang kita cintai ini. Walaupun hanya saya jalankan selama 4 tahun. Tapi kan sebelumnya sudah kita menjalankan tugas-tugas itu. Iya. Sejak saya dari kepala dinas, kemudian sebagai sekretaris daerah, sebagai sekretaris dewan, sebagai wakil wali kota. Baru yang wali kota ini mestinya masih ada kesempatan 1 periode. Iya. Oke, saya boleh minta tepuk tangannya dong untuk Bapak Wali Kota Blitar yang sangat luar biasa. Perjalanannya membangun daerah ini berarti diawali dari tahun berapa Pak kalau menjadi guru kepala dinas? 1900. Itu tahun berapa ya? Tahun 2015 ya. Lama Pak? Iya. Kalau sejak mengawali karir sebagai Umar Bakri, ya, ketika pertama kali diangkat itu tahun 86. 86 itu saya sudah diangkat sebagai Umar Bakri itu, yang ditugaskan di salah satu lembaga sekolah swasta di SMI Angkatan 45 dengan status guru negeri yang diperbantukan DPK. Itu kalau mengawali karir sebagai ASN, yang kemudian ya terus bergerak sesuai dengan dinamika yang harus saya jalani, dan alhamdulillah tidak terasa bahwa sekarang sudah berakhir, harus mengakhiri masa jabatan saya. Oke, luar biasa sekali. Ya. 1986, wah saya masih di genggaman Tuhan Pak. Jenengan sudah membangun daerah ya, luar biasa sekali. Salah satu alasan saya kagum sekali dengan panjenengan itu Pak. Ya kurang lebih selama 35 tahun lah kita mengabdi ke pemerintah Kota Blitar. Ini saya kira pengabdian yang sudah cukup bagi saya. Makanya tinggal generasi yang muda-muda ini yang harus banyak belajar bagaimana mengabdi kepada pemerintah Kota Blitar itu lebih serius. Bapak tadi kan di awal sebenarnya sudah dijelaskan sedikit gambarannya ya. Tapi kalau boleh diceritakan secara singkat bagaimana perjalanan Bapak selama 4 tahun terakhir sebagai Wali Kota Blitar, lalu momen-momen yang paling berkesan untuk panjenengan Pak? Ya, 4 tahun itu kalau kita jalani secara enjoy ya, dalam artian enjoy itu semuanya berproses mengalir ya. Itu tidak terasa Mbak ya. Kecuali kalau di sana, kalau kita bicara soal tantangan ya, di sana setiap ide atau gagasan yang bagus itu tidak selamanya mulus seperti yang kita bayangkan, kita pikirkan. Tentu di dalam pelaksanaannya itu ada pasang surut, ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan, rintangan. Tinggal bagaimana kita ini mampu menyikapi semuanya itu
secara proporsional dan profesional. Ya, artinya proporsional itu tidak berlebihan. Kalaupun meratapi permasalahan itu jangan terlalu berlebihan. Kalaupun kita gembira ya jangan terlalu berlebihan. Tetapi secara wajar-wajar saja. Tetapi dalam kerangka profesional. Masih kita dalam batas-batas sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Kalau itu semuanya bisa kita lakukan, insya Allah semua pekerjaan yang kita jalankan itu bisa kita raih dengan baik. Jujur saya katakan bahwa saya ini tidak pernah sejak dulu memikirkan bahwa nanti saya, bukan berarti saya tidak punya cita-cita. Kalau cita-cita saya ini nanti mesti jadi sekda, kemudian jadi wakil wali kota, kemudian jadi wali kota. Tidak pernah terbersit pikiran sama sekali. Yang penting bagi saya, bagaimana amanah yang diberikan pada saya melalui jabatan-jabatan itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah masyarakat yang menilai terhadap program-program yang saya jalankan. Yang penting kita bekerja dengan sungguh-sungguh, secara ikhlas kita lakukan, masyarakat yang menilai. Nah, saya yakin bahwa kalau itu kita lakukan, ini termasuk motivasi kepada adik-adik yang masih berkarir ini ya. Kalau semuanya itu bisa dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, maka dengan sendirinya karir itu akan bisa melejit sendiri, akan mengikuti. Tapi kalau kita kerja asal-asalan, pokoknya sudah saya lakukan, toh saya begini juga sudah digaji tiap bulan, ya selamanya nggak akan pernah prestasi itu mengiringi profesi Anda. Tapi kalau kita dengan kerja, prinsipnya itu bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik, how we must to do to be the best. Ya, bagaimana kita melakukan untuk yang terbaik dalam setiap pekerjaan, maka insya Allah itu nanti karir Anda akan bisa mengikuti dengan semangat kerja yang lebih baik ini. Wah, keren ya. Ini teman-teman yang muda-muda yang dapat quotes of the day dari Bapak Wali Kota. Luar biasa sekali ya. You do your work to be the best. Anda mengerjakan pekerjaanmu, tunjukkanlah yang terbaik supaya nanti karir itu akan mengiringi. Akan mengikuti sendiri. Tapi kalau belum apa-apa sudah menuntut, wah saya minta jabatan di sini loh, nyambut gawe rong elek hasilnya, sudah meminta sesuatu. Menuntut ya. Akan, jangan. Oke, luar biasa. Betapa Bapak ini kemudian menjalani amanah ini dengan ikhlas, dengan tulus. Betul. Iya, makanya di setiap kali momen beliau selalu mengatakan kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas. Kerja cerdas. Nah, itu. Hampir ketinggalan Bapak. Oke. Ketika mulai menjabat ya Pak ya, kemarin di 2021 ya Pak berarti. Visi dan misi yang menjadi prioritas panjenengan, dan sejauh ini bagaimana visi itu berhasil diwujudkan Bapak? Baik, jadi begitu saya dilantik tahun 2021 untuk menjabat sebagai wali kota ya. Jadi setelah wali kota, wakil wali kota, kemudian wali kota, maka saya bersama Bapak Cucuk Sunario, wakil saya ini, bersama-sama merumuskan tentang visi. Visi itu artinya angan-angan harapan saya, apa yang ingin saya capai dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Nah, jadi impian saya ini saya wujudkan dalam bentuk rumusan gitu dengan Pak Cucuk Sunario, yaitu bagaimana mewujudkan Kota Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Nah, karena syaratnya menyusun sebuah visi itu harus kalimatnya singkat, padat, mudah diingat. Nah, kalau kita membuat visi yang terlalu panjang itu, yang nyusun sendiri ya serapal gitu, akhirnya diingat-ingat masyarakat juga sulit, akhirnya nggak tercapai. Makanya kita nyusun cukup singkat, padat, mudah diingat, yaitu Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Keren itu akronim dari keberagaman religius dan nasionalis. Kenapa demikian? Ya, Blitar itu adalah
dibangun oleh seorang tokoh proklamator pendiri bangsa kita, penggali Pancasila, Bapak Presiden Bung Karno yang disemayamkan di Kota Blitar. Makanya itu dipadukan antara keberagaman religi, keagamaan dengan nasionalisnya beliau, kita gabungkan menjadi satu, yang kemudian saya tuangkan dalam bentuk visi itu tadi. Visi 5 tahun yang akan datang saya harus bisa mewujudkan itu melalui 5 misi. Misi itu langkah-langkah dan program apa yang bisa saya capai untuk bisa menggapai dari visi itu tadi, angan-angan atau mimpi tadi. Nah, ada 5 visi yang sudah kami tuangkan di dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 sampai tahun 2025. Ya. Alhamdulillah, walaupun masih berjalan 4 tahun ya, maka saya memandang banyak sudah visi yang saya angan-angankan itu bisa terwujud karena berbagai prestasi-prestasi yang terakhir untuk tahun 2023 sampai 2024 aja itu kemarin dihitung oleh teman-teman itu sudah ada kalau 164 penghargaan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Tepuk tangannya mana dong ini? Keren, itu keren, bukan keren. sebuah kebetulan, tapi memang sudah kita rancang ya. Bagaimana membangun kebersamaan. Karena saya tidak mungkin bisa meraih itu visi dan misi saya itu kalau tidak membangun kekompakan kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kota Blitar. Karena semuanya itu kita anggap teamwork. Nah, sama dengan sepak bola itu, kalau dari masing-masing teamwork itu bisa bekerja sama dengan baik, maka akan mudah membawa bola untuk dimasukkan ke gawang lawan. Tapi kalau kita berjalan sendiri, ya sulit. Kita tidak pernah mengegulkan, tapi bolak-balik kelebon ya, Pak, ya. Itu yang saya pakai, dan tugas saya adalah mengorkestra. Orkestra itu bagaimana memadukan dari semua teamwork itu bekerja dengan iramanya masing-masing. Kita orkestrasi sehingga ibarat seorang konduktor ini kalau mampu mengorkestra itu, maka lagu yang dipimpin itu bisa menghasilkan alunan suara yang indah, yang merdu, yang bisa dinikmati. Perumpamaan yang sangat indah sekali ini ya. Teamwork menjadi kunci ini, Pak, ya. Iya, betul. Selain itu, Pak, mungkin kiat-kiat yang selama ini kita lakukan ya bersama dengan jajaran internal di Kota Blitar. Ya, selain itu juga tidak kalah pentingnya bagaimana membangun disiplin kepada seluruh aparatur sipil negara. Karena kalau kita sudah menanamkan rasa disiplin pada diri sendiri, bekerja tanpa diawasi ya. Jadi kalau sudah tertanam dalam jiwa seperti itu, maka kalau kita sudah mendapatkan tugas dari atasan kita, ya semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa harus diawasi, karena sudah punya rasa disiplin diri. Nah, ini menjadi sebuah kebiasaan, dan yang tidak kalah pentingnya kita harus menyadari bahwa ASN itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi sekarang masyarakat sudah cerdas. Bagaimana kita ini melayani masyarakat, bukan minta dilayani. Jadi mindset itu yang harus kita ubah. Kalau dulu itu kita kadang-kadang masih sering minta pelayanan kepada masyarakat, ya sekarang kita balik mindset itu. Bagaimana memberikan pelayanan masyarakat supaya masyarakat puas dengan layanan kita, sehingga mereka akan mendukung seluruh program-program kerja yang sudah kita bangun, yang kita sudah susun. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik, makanya tidak mengherankan kalau Kota Blitar sampai mendapatkan WTP. Jadi satu penghargaan wajar tanpa pengecualian sampai berapa kali itu Pak Yudo? 14 ya Pak ya? 14 kali secara berturut-turut di Jawa Timur. Di Jatum, ya? Jawa Timur kita tupin number one. Kita adalah nomor 1 di Jawa Timur. Sekali lagi tepuk tangannya untuk Kota Blitar.
Bahkan ketika kita meraih penghargaan tertinggi yang ke-10 itu sempat mendapat apresiasi dari Bu Gubernur, Bu Kofifa. Kita mendapat reward sebanyak 10 miliar. Ya, yang namanya di dana insentif daerah yang bisa dipakai untuk membangun nambah pembiayaan program-program di Kota Blitar. Itu. Ya. Jadi itulah yang saya maksudkan. Yang penting semuanya itu adalah mari kita jaga komitmen kita, bekerja tanpa diawasi. Semua regulasi-regulasi yang sudah diberikan untuk kita taati, maka insya Allah berbagai prestasi-prestasi itu sudah barang tentu akan mengiringinya. Gitu. Termasuk juga Kota Blitar yang kemarin berdasarkan hasil penilaian dari KPK, ini sudah masuk nominasi 3 besar kota percontohan anti korupsi. Ya, itu daerah Surabaya, kemudian Jombang sama Kota Blitar. Itu bukan sembarang daerah, butuh penilaian yang luar biasa untuk bisa masuk ke sana. Karena itu bukan hal yang mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Ya, gampang kalau kita ngomongnya, tapi implementasinya, nah ini yang tidak semudah yang. Makanya kita patut berbangga dan berbahagia atas berbagai predikat-predikat penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kota Blitar. Mudah-mudahan nanti untuk yang akan datang, khususnya kepada wali kota terpilih, ini minimal bisa menjaga prestasi yang sudah kita dapatkan. Kemudian syukur-syukur bisa lebih meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur untuk 5 tahun yang akan datang, sehingga Kota Blitar akan lebih cemerlang lagi. Luar biasa sekali, Pak Santoso. Saya itu nggak salah. Saya nggak salah mengidolakan panjenengan ya Bapak ya, karena berkat tangan dingin Bapak melalui orkestra kepemimpinan yang Bapak lakukan, terbukti ada banyak sekali penghargaan yang diraih Kota Blitar, totalnya 145 kalau nggak salah Pak ya. Itu bukan angka yang kecil Bapak, saya yakin. Saya sampai nggak bisa ngitung. Saking banyaknya ya Pak ya, apalagi kalau diakumulasi selama 4 tahun. Wah, luar biasa sekali. Pak Santoso, kita penasaran juga nih, karena kalau melihat secara awam ini, banyak sekali orang ini beranggapan bahwa jabatan wali kota ini jabatan yang memusingkan sekali. Ngatur warga banyak gitu kan, program-program prioritas belum lagi. Apa sih Pak kira-kira aktivitas yang selama ini dilakukan oleh Pak Santoso di luar kedinasan ini Pak ya, sehingga tetap terlihat fresh ya, terlihat bugar kayak gitu. Resepnya apa sih Pak? Baik, ya. Jadi memang khususnya bagi yang belum pernah merasakan secara langsung tentang tugas-tugas sebagai kepala daerah, itu juga mungkin yang dilihat dari sisi enaknya ya. Ya, masalah enaknya. Padahal yang tidak enaknya itu jauh lebih banyak. Jadi kunci pertamanya memang harus bersyukur. Tapi lagi nih Pak, biasanya panjenengan kalau nggak lagi dinas atau pas lagi nggak ada tugas kedinasan itu apa sih Pak kesibukannya di rumah? Ya, kesibukan saya banyak memelihara hewan-hewan yang bisa menghibur saya. Contohnya? Ya, mulai dari kucing. Ya. Ada berapa Pak? Berapa ekor? Itu saya punya berbagai macam kucing. Ada kucing yang sekarang itu bengal itu ya, itu ada 6 atau berapa itu. Masya Allah. Itu masih satu jenis loh Pak ya. Yang berikutnya? Ya, kemudian ada lagi berbagai macam hewan ayam ya. Itu mulai dari ayam Brahma itu yang kayak ayamnya besar-besar itu, terus ayam bekisar, ayam-ayam yang lain lah, ayam Bangkok, wis pokoknya berbagai macam, sampai ayam mutiara itu juga saya pelihara. Ada lagi yang ayam itu, ayamnya kayak burung unta itu, besar, tingginya sampai sekitar 2 meter itu pernah itu saya pelihara. Terus berbagai macam burung-burung,
mulai dari cucak rawa, burung murai, kemudian burung kenari, burung berbagai kutut, wah semuanya. Jadi rasanya itu bisa mengurangi beban kerja kalau kita pagi dengarkan ngoceh, itu wah sudah rasanya puas. Dipendeti ya Pak Ikan, ya? Cut gitu ya? ikan mulai ikan koi, terus ikan arwana, wah semuanya. Banyak banget ternyata Pak ya? Ya itulah bagian dari untuk mengurangi beban-beban kerja ini. Kalau itu kita nikmati rasanya, beban-beban yang berat itu menjadi ringan. Langsung luntur gitu Pak ya? Ya, Pusing-pusing itu ya Pak?